Sehingga ketika itu jadi, bangunan Chandranaya terlihatnya tenggelam. Itu yang sangat disayangkan oleh semua pihak Itulah sampai kenapa tadi sekarang. Prof bilang harus belajar manajemen dan Iya, hukum. betul betul betul. Merdeka, jumpa lagi di program Podcast Nusantara, saya Arto Biantoro dan hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan sebuah cerita menarik, narasi yang dalam tentang sebuah gedung bernama Chandranaya. Ini juga menjadi bagian dari keingintahuan saya karena beberapa tahun yang lalu gedung ini sempat ingin dipindahkan dan ramai banget soal itu. Dan sosok yang sebenarnya sangat memahami hal ini adalah seorang arkeolog dan arsitek yaitu Profesor Dr. Nani Widayati. Selamat datang Prof. Selamat datang. Dokter. Ya, Jadi karena arsitek dan arkeologi. arkeolog. Karena itu sebenarnya saling berkaitan ya? Iya, betul. Karena major saya memang, dalam bidang preservasi, konservasi, dan revitalisasi. Nah itu, kombinasi keilmuan dari arsitektur dan arkeologi. Kalau harus ditambah satu lagi doktornya apa Prof? Yang saling berhubungan? Manajemen. Oh, menarik. Ya, jadi, kalau ada harusnya 4, manajemen dan hukum. Itu baru Oh, baru lengkap antropologi? untuk sudah included di dalam arkeologi. Oh, oke. Ya, Nah itu baru gitu. sempurna tuh ya? Iya, betul. Prof, menarik karena gedung ini memang beberapa tahun yang lalu juga menjadi sebuah isu, Mhm, tapi yang menarik sebenarnya adalah, eee eee, semangat narasi yang sebenarnya sangat dalam sekali tentang gedung ini. mhm. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, sebenarnya ada berapa banyak sih gedung-gedung bersejarah khususnya peninggalan gitu ya, Tionghoa yang sekarang masih ada di Jakarta? Mhm. Ada beberapa, sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik. Jadi bangunan Chandranaya itu, lebih familiar selain bernama Chandranaya, sebetulnya dia adalah rumah seorang mayor Cina. Ya, Nah, sebetulnya ada satu lagi, yaitu rumah Kapitan Cina yang berada di Jalan Pejagalan nomor 66. Jadi depannya pas Pasar Pejagalan. Sayangnya beberapa lama yang lalu bangunan itu telah dirobohkan, dan menjadi ruko 4 lantai. Nah, sekian tahun yang lalu sekitar tahun, 2000, saya pernah mengkaji, bangunan itu sebenarnya sangat menarik sekali dan rencananya dulu itu akan dibikin semacam Chinatown dan pinggiran sungai di belakangnya akan dibikin satu promenade begitu. Tapi ternyata entah bagaimana sekarang sudah menjadi bangunan ruko itu. berarti kalau kita balik kepada tata kelola kota, Iya, sebenarnya roadmap itu sudah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda berarti ya? iya, betul Gitu. betul. Dan, sebetulnya plotting dari kota itu sudah sangat jelas sekali. Jadi misalnya ada satu kawasan yang bernama Petak 6, Petak 9, Roa Ya. Malaka, kemudian ada Glodok, ada Tambora. Itu sebetulnya slot-slot dari permukiman Cina yang dibikin oleh Belanda, supaya Belanda gampang untuk mengatur intervensi terhadap masyarakat yang berada di situ. Nah, ketuanya yang diangkat yaitu seorang kapitan atau mayor. Ya. Sehingga kalau terjadi pemberontakan atau terjadi Ya. masalah di situ, Belanda tidak perlu turun tangan, langsung dia Langsung. pegang Ya, jadi kayak ketuanya. kapitan atau mayor itu adalah jabatan strategis yang Yes, diberikan oleh pemerintah betul. Belanda kepada berarti artinya juga terjadi juga di komunitas etnis yang lain kah? Arab Eee, misalnya gitu? tidak, Oh, eee, yang berada adalah untuk, etnis China. Kenapa? Karena etnis China itu jauh lebih pintar ya dibandingkan masyarakat pribumi ketika itu, ya, dan juga mereka berkembangnya itu sangat pesat sekali. maka perlu ada yang Iya, ngejagain betul. Karena, kira-kira. Belanda sudah ketakutan sekali kalau someday dia bisa mengadakan satu pemberontakan, kira-kira demikian. Ya. Secara sejarah budaya apa yang menarik tentang gedung ini? Selain dia satu-satunya peninggalan bangunan China yang landed ya, landed house dengan tata ruang lengkap ya, yang Hmm. lengkap yaitu, ada teras, kemudian ada foyer, jadi itu semi sebetulnya dengan, tata ruang Belanda ya. Tetapi yang harus diingat di sini, dia mempunyai inner court. Kalau di dalam istilah China-nya yaitu
Sumur Langit atau Tianjin. Ya, setiap rumah Cina selalu ada itu. Hmm. Kemudian, ada kamar-kamar ya, kamar depan untuk, kantor, yang di belakang untuk ruang tidur, eee, majikan ya. Kemudian di belakang ada ruang makan, teras, dan kemudian ada yang cukup menarik yaitu ada gazebo. Baru di belakangnya dibikin bangunan 2 lantai untuk kamar-kamar, para anak-anak dan selir, ketika itu kan masih ada Selir selir-selir ya. juga gitu. Ka Jadi sangat complicated dari segi tata ruangnya. Kalau nggak salah juga ada sayap kiri, sayap kanan gitu ya? Iya, itu Bangunan untuk kiri kanan? anak-anaknya. Oh, Mhm. dan itu biasanya sudah jadi semacam standar ya kalau Iya, untuk standar. bangunan-bangunan Iya, itu selalu ada depan, belakang, iya, kiri, kanan iya, gitu ya, betul. gazebo. Prof, kalau bicara sejarahnya sendiri, apa yang menjadi titik kritis, apa yang menarik tentang bangunan ini? Beberapa lama yang lalu kami sudah studi tentang literatur, tentang sejarah bangunan tersebut. Itu, untuk tahun tepatnya didirikan itu masih rancu. Iya, Iya, menarik ya, Kak, maksudnya iya. beberapa kan sudah ketahuan ya biasanya bangunan Betul, seperti itu ya? iya. Se Tapi ini rancu karena, kalau dia karena dia didirikan pada tahun kelinci, dan ketika itu kan, secara, tahun kelinci itu belum ada secara, tertulis mhm mhm secara mhm mhm. pasti itu tahun berapa. Jadi seandainya dia didirikan tahun 1807, artinya dia didirikan oleh seorang pedagang China dan tuan tanah yang bernama Ko Tiangsek. Dia mempunyai anak bernama Ko Chengchuan. Akan tetapi kalau diyakini dia berdirinya tahun 1867, 7, yang mendirikan itu adalah Ko Chengchuan, hmm, yaitu bapaknya dari Ko Kim An. Dia membangun 3 bangunan persis sama. Yaitu, yang sekarang ini, menjadi bangunan lebih sering orang menyebut bangunan Chandranaya, ya. satu lagi yang sekarang menjadi SMA Negeri 2, satu lagi yang sekarang menjadi City Walk, itu dulu adalah, dipakai untuk, apa namanya, kedutaan, China. China. Nah, Ko Kim An itu adalah seorang mayor. Kemudian ketika, tahun 1945, beliau diasingkan dan meninggal ya, kemudian dimakamkan di Petamburan. Tahun 1946 bangunan itu disewa, dan bangunan itu, dikuasai oleh PT Taikit. Jadi, disewa oleh satu yayasan pendidikan. Ketika itu, ada beberapa orang kaya China yang, eee concern terhadap pendidikan masyarakat Cina ketika itu. Salah satunya adalah Kowunshu. Maka bangunan itu disewa untuk yayasan pendidikan yang bernama, Xinminghui. Nah, kemudian di situ, mulai diadakan, ruang pendidikan, kemudian poliklinik, kemudian ruang untuk olahraga, dan juga untuk fotografi. Dan disitulah cikal bakal Universitas Tarumanegara didirikan. Oh, Iya, awalnya justru iya, sangat berhubungan sekali ya, Bu, ya iya. berarti ya? Karena Kobunsu adalah dulunya adalah, ketua yayasan dari Tarumanegara. Iya, Baru paham begitu, sekarang. iya. Artinya proses fungsi rumahnya berubah ya? Ketika pertama itu Betul, adalah rumah rumah mayor tinggal, Cina kemudian disewakan untuk setelah kemerdekaan pendidikan, iya, disewa. Nah, iya. kalau ahli waris? Terus ketika itu terus menjadi cerai-berai karena, pergolakan tahun 45 itu keras sekali untuk Iya iya. masyarakat China. Dan yang cukup menarik, poliklinik yang didirikan itu akhirnya menjadi rumah sakit sumber waras. Ah, Dan, oke oke. olahraga salah satunya Ya adalah ya, badminton, badminton, itu yang sampai sekarang, menjadi Indonesia olahraga Open. Indonesia Open itu. Nah, Iya, kemudian kalau hari ini kepemilikannya itu siapa, Bu? Dan kemudian waktu itu sempat ada gunjang-ganjing soal mau dipindahkan iya, atau mau dirobohkan. Nah, itu betul. ceritanya seperti apa yang benar? Cerita yang sebenarnya adalah ketika itu saya tahun 1993 mulai meneliti bersama teman-teman di situ. Jadi bangunan itu sangat terbengkalai begitu, ketika itu dimiliki oleh PT Bumi Perkasa Permai. Nah, ketika itu juga,
tahun itu kan belum ada Undang-Undang Cagar Budaya ya, 2010 belum Hmm, ada, hmm. sehingga peraturan masih rancu antara orang yang pro pemugaran dan tidak, itu juga masih masih sangat susah untuk terdeteksi itu. Kemudian oleh pemiliknya ketika itu mempunyai wacana, karena nggak laku, dia mau diapa-apakan bangunan itu tidak laku Hmm, hmm, begitu. hmm. Mempunyai wacana untuk dipindahkan Ya. atau dibikin duplikat. Jadi ada 2 hal gitu. Kemudian, saya mengusulkan ketika itu, kenapa tidak diadakan seminar, Hmm. dengar pendapat dari semua pihak. Dari di situ kan jadi fair begitu. Jadi pemilik juga tidak merasa, yang mempunyai tanah yang paling berkuasa Ya, begitu. ya, ya, ya. Akhirnya dari floor semua mengatakan tidak bersedia untuk dipindahkan. Akhirnya kan masalah selesai, tidak dipindahkan. Cuman di sini yang menjadi problem adalah, bangunan, mixed use yang sekarang ada itu benar-benar mendapatkan izin, itu masalahnya. Jadi saya ada data-data tentang izinnya nomor berapa, itu IMB-nya itu diberikan oleh pemerintah. Sehingga jadilah, pertama dibangun untuk bangunan apartemen yang di belakang diizinkan. Kemudian yang kedua dibangun untuk, perkantoran diizinkan. Kemudian yang ketiga untuk, hotel yang ada di depan. Ya. Nah yang menjadi masalah adalah, eee, secara detail kan bukan ranah saya, tetapi basement yang di depan itu boleh dinaikkan 1,2 meter. Sehingga ketika itu jadi, bangunan Chandranaya terlihatnya tenggelam. Itu yang sangat disayangkan oleh semua pihak Itulah sampai kenapa tadi sekarang. Prof bilang harus belajar manajemen dan Iya, hukum. betul betul betul. Ya, Itulah. ya. Jadi, belajar dari kesalahan itu akhirnya, eee, dipercepat untuk supaya harus ada undang-undang, harus ada macam-macam dan kami dulu, ber-25 orang tahun 2003 Hmm, itu hmm. sampai membikin, deklarasi tentang Carta Indonesia di Ciloto dan diberikan kepada pemerintah hasilnya untuk sebagai masukan, perundang-undangan. Nah, Prof, kita ada beberapa gambar di sini. Mhm, Dari iya cerita tadi mungkin Prof bisa ajak kita untuk melihat ya iya, cerita tentang bangunan ini dan mhm bagian-bagiannya. Nah, ini mhm. di belakang berarti ya, Prof? Ini di samping. Jadi ini adalah, kalau kita bilang ini pavilion ya, Mhm, pavilion mhm. yang memanjang. Nah ini semua ornamennya ini asli semua. Ini masih asli semua. Bangunan inti itu keseluruhannya masih asli semua. Jadi tahun 90-an itu waktu datang hanya kotor aja, Kotor, tapi iya. nggak rusak, nggak harus Enggak. direnovasi. Cuman perlu kita cek tegak lurusnya kolom, Mhm, mhm. itu ada sedikit geser. Ya. Sehingga, kita sodok gitu untuk ditegakkan, kemudian kita klem dengan, besi Hmm, supaya hmm, tegak hmm, lurus dan ternyata ketika setiap tahun kita cek hmm, hmm. tegak lurus 90 derajatnya masih sama. Ya. Nah, itu tadi Mhm ada Gedung Chandranaya. mhm. Namanya memang Chandranaya kah dari awal? Bukan. Jadi pada tahun 1960-an itu Bapak Presiden Soeharto, mengharuskan untuk nama-nama China, Oh, iya, 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 nama-nama iya, iya. terutama kalau orang ya 3 nama, itu harus diganti dengan nama Indonesia. Mhm, Yang artinya sama ya, sinar baru. mhm, mhm, Chandranaya mhm. juga sinar Itu Sinar baru, Baru. ya. Asli semua Nah, nih? ini cukup menarik ketika kita mengkonservasi ini bangunan inti, Mhm, ini ruangnya, ketika kita scrap plafonnya, mhm. yang dulunya plafon itu hanya berwarna putih Ya, begitu, ya. kemudian kita scrap pelan-pelan, ternyata, di dalamnya putih itu ada, lukisan, Oh, gambar lukisan sulur-sulur bunga. Jadi ini kita kembalikan kepada aslinya, itu. tadi lantainya lantai Marmer. marmer asli? Asli, Oh, karena itu kotor sekali ketika itu. ya. Jadi ketika itu kita poles sampai 3 kali kalau nggak salah, itu baru terlihat. Nah ini asli Oh, oke. semua. Jadi dulu ini udah tertutup semua dengan, warna putih semua. Terus kita scrap pelan-pelan, semuanya kita pelan-pelan kita scrap, akhirnya muncul ini. Jadi ini kita kembalikan kepada bentuk aslinya. Maknanya apa itu, Prof? Eee
Jadi, kalau di sini tidak begitu terlihat makna, tapi yang, terlihat makna siapa pemiliknya itu ada pada Tianjin. Karena nanti ada ya yang, Mhm. tertutup Ya. atap transparan itu pada, kuda-kudanya di situ ada gambar, apa namanya, papan catur, ada gambar gulungan lukisan dan sebagainya. Ini kan, lah ini. Nah Ya ya ini ya kan ya. gulungan lukisan dan sebagainya, ini memperlihatkan bahwa, pemiliknya tidak hanya kaya, tetapi dia juga menguasai, permainan, menguasai, apa, budaya, lukis dan sebagainya. Jadi, Tianjin itu kan sebetulnya sumur langit yang menghubungkan antara langit dan bumi, Mhm. supaya, apa, terjadi keseimbangan begitu. Nah, yang cukup menarik, bangunan ini sudah, didesain, disesuaikan dengan iklim yang berada di Indonesia, yaitu kalau hujan, iklim tropis ya, kalau hujan kan sudah tak terhingga air yang Mhm turun. mhm. Sehingga, eee, Tianjin yang sebesar ini kalau turun hujan yang sangat deras, pastinya di bawahnya kan akan terjadi Tergenang. air Ya yang banyak ya. sekali, sehingga oleh pemiliknya ya, ketika itu dibuatlah, atap yang transparan. Jadi dia berasumsi bahwa hubungan dengan langitnya kan juga masih terlihat. Nah, bagi kami sebagai arsitek, sangat menarik ide-ide yang demikian itu. Dan kaca ini juga dari dulunya. Jadi ketika kita temukan, dia sudah berwarna abu-abu dengan debu yang sangat tebal Berarti gelap ya, sekali. waktu ketemunya Iya, gelap ya? gelap, gelap sekali. Terus kemudian, tukangnya ini kan semua tukang khusus ya, Ya. tukang khusus yang memang dia, menangani bangunan-bangunan bersejarah. Sehingga satu persatu diturunkan, kemudian dikuas, Ya. baru dicuci dengan sabun, kemudian dikeringkan, jadilah menjadi baru lagi. Ternyata ketika ketika saya membaca ketemu, naskah-naskah yang berurusan dengan perizinan, itu IMB dikeluarkan, tetapi ada janji, yaitu salah satunya pemilik lahan harus, memelihara bangunan ini. Dan sampai sekarang, pemilik lahan ya dalam hal ini PT Modern Land, itu juga, memenuhi komitmen itu Mhm. untuk pemeliharaan ini semua mereka yang biayai. Saya tertarik tadi ketika Prof cerita tentang penggunaan lahan ya. Kalau Mhm, yang benar pendapat pribadi dan juga mungkin juga bisa mewakili ya, komunitas arkeolog, yang benar itu bangunan-bangunan seperti ini apakah boleh di-mix use-kan gitu, kemudian dipergunakan untuk tadi ada contoh hotel misalnya, mhm, eee, dalam kasus-kasus tertentu katakanlah di negara lain, mhm, seperti apa sih seharusnya bangunan-bangunan seperti ini, Prof? ya. Jadi begini, sebenarnya Satu satu bangunan ataupun lahan ataupun whatever apapun yang mengalami revitalisasi Mmm. ataupun konservasi ataupun preservasi tanpa bisa bermanfaat untuk masa kini dan masa mendatang itu gagal. Mmm. Selalu konteksnya adalah adaptive reuse. Ya. Jadi, dari bangunan, rumah tinggal bisa difungsikan menjadi kafe misalnya, Ya. tetapi ada pattern-pattern yang harus disepakati, mana yang boleh dirubah, mana yang tidak boleh dirubah, atau mana yang sama sekali tidak boleh dirubah. Nah, semuanya ini sekarang ini sudah berada pada Undang-Undang Nomor, 11 Tahun 2010 itu, gitu. Jadi jelas sekali. Sebagai contoh misalnya, di, eee, Rembang, Ya. itu ada juga bekas bangunan China, bangunan Kapitan begitu, utuh semua, dari depan utuh semua, tetapi di dalamnya sudah menjadi restoran. Jadi hanya bagian belakangnya yang dirubah untuk dibikin dapur, misalnya begitu. Nah itu justru itulah, namanya revitalisasi yang berhasil. Jadi secara umum komunitas pemerhati juga punya pandangan yang sama? Iya, sekarang ini, sudah sangat ini sekali Pak, sudah sangat, aktif sekali para masyarakat kita itu untuk, dan sangat kritis untuk bagaimana bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan bersejarah itu ditangani.
Dan Mhm. mereka sudah sangat berani sekali ya, terutama dengan adanya, media sosial ini. Jadi Ya, ya. kami sebagai pelaku itu sangat Ya. berhati-hati sekali. Fungsi dan tanggung jawabnya khususnya dalam area pelestarian misalnya, Iya, bagaimana itu kemudian bisa dilakukan secara sinergi? Katakanlah perawatan-perawatannya, kemudian bagaimana manajemennya, iya. itu hari ini, siapa yang bertanggung jawab soal itu? Sebetulnya itu, tergantung political will dari pemerintah. Oh, harus selalu ada? Dalam tanda petik, political will pemerintah itu tidak harus pemerintah pusat saja ya, 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 sampai ya. dengan turunan ke bawahnya, sampai dengan pemerintah daerah. Jadi kalau, pemerintah daerahnya itu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, pastinya yang lain akan mengikuti. Nah, upaya pelestarian itu sendiri tentu ada kategori-kategorinya ya, Prof, ya? Mhm, Kayak berapa lama bangunan yang seperti apa, mhm, eee eee, proses untuk masing-masing kategori dan iya, bidang itu juga sudah diatur kah? iya. Jadi sebetulnya ada satu persyaratan, eee, bangunan itu apakah layak untuk dilestarikan atau tidak, Hmm, misalnya begitu. Lah itu ada beberapa kriteria. hmm, Yang pertama, misalnya bangunan itu mewakili zamannya. Jadi pada zaman itu, sekarang ini tinggal satu bangunan itu. Berarti kan bangunan itu harus dilestarikan. Atau gaya dari bangunannya, itu tidak ada yang lainnya, hanya dia, harus dilestarikan. Atau usianya minimal 50 tahun ke atas, itu harus dilestarikan. Itu dulu begitu. Tapi belakangan, ternyata banyak bangunan yang mewakili zamannya, tetapi usianya belum 50. hmm. Itu ada peluang orang lain nanti akan menghancurkan. Sehingga sekarang ini, usia di atas 50 sudah tidak dipakai lagi. Jadi walaupun belum usia 50, kalau dia mewakili zamannya atau ada nilai kesejarahan atau bangunan itu pernah difungsikan yang ada keterkaitannya dengan sejarah negara ini, itu harus dilestarikan. Karena itu signifikan terhadap Ya, perkembangan sejarah Indonesia, ya ya, ya, dilestarikan. ya, ya. Iya. Pertanyaan terakhir personal banget, ada bangunan apa yang membuat Prof sedih hari ini udah nggak bisa ngelihat lagi? Eee, saya pribadi karena meneliti tentang bangunan Ya. pecinan, ya bangunan di Pejagalan 66 itu. Karena data Oh. lamanya saya punya lengkap sekali dan sekarang dalam proses akan saya bikin buku. Ya, ya. Tapi Iya. kalau kemudian dihidupkan kembali dengan, struktur bangunan masa kini tetap nggak bisa menggantikan? Itu namanya rekonstruksi. Ya. Jadi rekonstruksi dari bangunan lama menjadi baru. Itu hanya sekedar pengingat, tapi Hmm. dari Tidak bi nilai, itunya sudah berbeda. Tidak bisa Iya, tergantikan. iya betul. Semoga nggak ada lagi ya, Iya, Prof, ya. insya Allah. Iya, Prof Nani terima kasih sudah hadir di program ini. Kami mhm, belajar banyak, saya belajar banyak secara mhm, pribadi dan mudah-mudahan, perjuangan semangat apalagi tadi kalau cerita anak-anak muda yang sekarang sudah mulai iya, berpihak kepada, isu-isu cagar budaya iya, seperti ini semakin banyak ya, iya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita iya, mencintai Indonesia iya, lebih baik lagi. iya, Baik, demikian bincang-bincang kita dan saksikan terus program Podcast Nusantara di episode-episode berikutnya. Anda juga bisa menyaksikan program ini di tayangan ulang kami di YouTube channel Podcast Nusantara. Sampai di episode berikut. Podcast Nusantara, hidupkan cinta. Indonesia. Yes.